Yo, halo guys, sebelum gua lanjutin ke pembahasannya, gua nggak bosen-bosen ngingetin ke kalian dulu. Yuk dukung dulu channel ini dengan pencet tombol subscribe dan loncengnya di bawah ini agar kalian tidak ketinggalan update dari channel ini. Dan juga like dan share ke kawan-kawan kalian biar di channel ini semakin dikenal banyak orang. Pastinya dukungan dari kalian sangat gua butuhin untuk ngebuat gua terus semangat dan terus update ke depannya. Oke, kalau gitu kita langsung lanjut aja ke pembahasannya. Yo, halo guys, kali ini gue bakal ngebahas light novel Tensei Shitara Slime Dataken volume ke-8 chapter ke-4. Di chapter ini bakal dibahas tentang kesibukan Mayor Mel, Rimuru, dan juga Ramirez untuk menyiapkan semua keperluan festival. Untuk kalian yang belum nonton chapter sebelumnya, silakan ditonton terlebih dahulu. Keesokan harinya, saat ini pembangunan labirin hampir selesai. Sehingga Rimuru dan juga yang lainnya tinggal menunggu Milim kembali. Karena Milim saat ini sedang mencari beberapa Arch Dragon yang memiliki atribut sihir untuk dijadikan sebagai bos lantai. Dan Rimuru juga sudah memberikan tugas kepada Veldora dan juga Ramirez untuk mengatur jebakan di setiap lantai. Dan Milim diberikan tugas oleh Rimuru untuk mengatur lantai yang akan digunakan untuk para Arch Dragon. Bahkan Rimuru juga telah menyiapkan sebuah lantai khusus untuk dijadikan tempat istirahat bagi para petualang yang ada di dalam labirin. Dan lantai khusus ini adalah lantai 95. Dan nantinya di lantai ini akan dibangun beberapa penginapan, tempat makan, dan juga yang lainnya. Tetapi saat ini, lantai ini sedang digunakan oleh para beastmen sebagai tempat pengungsian. Dan untuk saat ini juga, Rimuru dan juga yang lainnya sedang menunggu kelahiran dari para monster yang ada di dalam labirin. Dan semua tugas ini diserahkan kepada Veldora, Ramirez, dan juga Milim. Beberapa hari telah berlalu. Akhirnya Mayor Mel dan juga anak buahnya telah tiba di negara Tempest. Lalu setelah itu, Rimuru pun langsung menyambut kedatangan dari Mayor Mel. Dan Mayor Mel langsung meminta maaf kepada Rimuru karena dia sudah datang terlambat. Tetapi Rimuru yang mendengar itu, dia pun memaklumi hal itu. Dan Rimuru bilang kepada Mayor Mel bahwa dia akan mengantarkan Mayor Mel untuk menuju ke rumah barunya yang telah disiapkan untuk Mayor Mel. Tetapi sebelum itu, Rimuru mengajak Mayor Mel untuk bertemu dengan Rigurdo. Karena Rigurdo adalah Perdana Menteri dari negara Tempest. Dan semua orang baru yang akan tinggal di negara Tempest, maka orang itu harus mendapatkan izin dari Rigurdo terlebih dahulu. Dan sebenarnya, jika Rimuru mau, dia bisa mengabaikan hal ini. Tetapi Rimuru tahu bahwa saat ini negara Tempest telah menjadi sebuah negara yang memiliki struktur pemerintahan. Dan karena hal itulah, Rimuru sangat menghormati Rigurdo sebagai Perdana Menteri. Dan tidak lama, akhirnya sampailah Rimuru dan juga Mayor Mel ke tempat Rigurdo. Dan mereka pun saling menyapa satu sama lain. Dan untungnya Mayor Mel dan juga Rigurdo sudah kenal cukup dekat, dan mereka terlihat sangat bersahabat. Lalu setelah itu, Rimuru, Mayor Mel, dan juga Rigurdo, mereka pun mulai berbincang-bincang. Dan mereka membahas tentang perkembangan pembangunan kolosium, labirin, dan juga yang lainnya. Dan mereka membahas tentang acara festival yang akan diadakan. Lalu Mayor Mel langsung bilang kepada Rimuru dan juga Rigurdo bahwa dia akan berusaha untuk mensukseskan festival yang akan diadakan oleh negara Tempest. Rigurdo yang mendengar itu, dia pun menjadi sangat senang. Lalu Rimuru memberitahu Rigurdo bahwa dia berencana untuk menjadikan Mayor Mel sebagai salah satu dari anggota eksekutif. Dan Mayor Mel nantinya
akan memegang departemen keuangan, penjualan, dan juga periklanan. Rigurdo yang mendengar itu, dia pun akhirnya mengerti. Dan Rigurdo sangat mendukung sepenuhnya tentang hal ini. Bahkan Rigurdo berjanji kepada Mayor Mel bahwa dia akan segera memilih beberapa kandidat untuk dijadikan sebagai bawahan dari Mayor Mel. Dan Mayor Mel yang mendengar itu, dia pun langsung berjanji kepada Rigurdo bahwa dia akan melakukan yang terbaik untuk negara Tempest. Dan dia juga berjanji bahwa dia akan membuktikan kepada seluruh anggota eksekutif yang lainnya bahwa dia layak untuk menjadi salah satu dari anggota eksekutif negara Tempest. Rimuru yang mendengar itu, dia pun akhirnya menyadari. Rimuru tahu bahwa untuk menjadikan seseorang dari negara lain menjadi seorang petinggi adalah hal yang sangat sulit. Karena nantinya pasti akan ada yang tidak setuju. Dan untuk menangani hal itu, maka Mayor Mel harus membuktikan bahwa dirinya layak untuk menjadi salah satu petinggi di negara Tempest. Bahkan Vesta sampai saat ini, dia masih dianggap oleh para penduduk Tempest sebagai seorang tamu, dan bukan sebagai warga dari negara Tempest. Walaupun Vesta sebenarnya sudah banyak melakukan hal yang berguna untuk negara Tempest. Dan Rimuru juga berpikir bahwa dia juga akan mengangkat Vesta menjadi salah satu petinggi suatu saat nanti. Setelah itu, Rimuru bilang kepada Mayor Mel bahwa dia percaya kepada Mayor Mel bahwa Mayor Mel pasti akan bisa mensukseskan acara ini. Tetapi Rigurdo, dia pun dengan tegas bilang kepada Mayor Mel bahwa dia juga percaya kepada Mayor Mel. Tetapi jika suatu saat nanti Mayor Mel mengkhianati Rimuru, maka dia bersumpah akan membunuh Mayor Mel dengan tangannya sendiri. Mayor Mel yang mendengar itu, dia pun dengan yakin bilang kepada Rigurdo bahwa dia tidak akan pernah mengkhianati Rimuru. Dan setelah itu, pembicaraan pun akhirnya selesai. Setelah pembicaraan selesai, Rimuru pun langsung mengantarkan Mayor Mel menuju ke rumah barunya yang sudah disediakan oleh Rimuru. Dan saat Mayor Mel melihat rumah barunya, dia pun menjadi sangat terkejut. Karena dia melihat bahwa rumah itu 1000 kali lebih nyaman daripada penginapan kelas atas yang ada di negara Ingrasia. Perlu diketahui, negara Ingrasia adalah sebuah negara yang sangat makmur. Dan negara itu memiliki fasilitas terbaik yang ada di seluruh dunia. Lalu setelah itu, Rimuru pun mengajak Mayor Mel untuk melihat-lihat semua fasilitas yang ada di dalam rumahnya. Dan Rimuru memberitahu Mayor Mel bahwa di rumah ini sudah tersedia beberapa fasilitas, seperti air keran, kompor, kamar mandi, dan juga toilet. Bahkan salah satu dari bawahan Mayor Mel bilang kepada Rimuru, apakah Rimuru tidak apa-apa membangun rumah semewah ini? Karena bagi mereka, membangun rumah semewah ini membutuhkan biaya yang sangat boros. Tetapi Rimuru langsung membantah hal itu. Rimuru bilang kepada mereka bahwa rumah Mayor Mel ini sebenarnya adalah rumah standar dari kerajaan Tempest. Dan rumah Mayor Mel ini bukanlah satu-satunya rumah yang memiliki fasilitas yang sangat lengkap. Bahkan kebanyakan orang-orang dari negara Tempest memiliki rumah seperti ini. Tetapi yang membedakannya hanyalah bentuknya. Karena Rimuru membuat rumah Mayor Mel ini seperti rumah lama Mayor Mel yang ada di negara Blue Moon. Dan untuk saat ini, rumah di negara Tempest masihlah gratis. Tetapi ke depannya, maka setiap orang harus menabung untuk memiliki rumah di negara Tempest. Mayor Mel dan juga para bawahannya yang mendengar itu, mereka pun akhirnya mengerti. Lalu Mayor Mel bertanya kepada Rimuru, apakah semua penginapan yang ada di negara Tempest memiliki fasilitas yang sama dengan rumahnya? Dan Rimuru pun langsung menjawab. Rimuru bilang kepada Mayor Mel
bahwa semua penginapan yang ada di Tempest hampir semuanya memiliki fasilitas ini. Mayor Mel yang mendengar itu, dia pun akhirnya menyadari bahwa di negara Tempest bukan orang kaya saja yang bisa menikmati fasilitas kelas atas. Bahkan untuk orang miskin sekalipun dan juga para petualang, mereka juga bisa mendapatkan dengan harga yang sangat murah. Dan Mayor Mel pun akhirnya tahu alasan kenapa banyak orang yang sangat betah tinggal di Tempest. Lalu setelah itu, Mayor Mel pun memberitahu Rimuru bahwa saat ini kenyamanan dari negara Tempest telah menjadi nomor 1 di antara negara-negara yang ada di barat. Dan negara Tempest nantinya pasti akan menjadi negara yang sangat makmur. Lalu setelah itu, bawahan Mayor Mel langsung memuji Rimuru, dan menurutnya Rimuru sangat cerdas. Dan mereka bilang bahwa mereka tidak menyangka jika Rimuru telah menyiapkan labirin untuk para petualang yang telah kehilangan pekerjaan mereka. Karena saat ini, monster di hutan Jura sudah berkurang. Dan semua petualang pasti akan menuju ke labirin untuk berburu para monster. Rimuru yang mendengar itu, awalnya dia tidak menyadari jika berkurangnya jumlah monster di hutan Jura, hal itu akan membuat para petualang menjadi kehilangan pekerjaannya. Dan dengan adanya labirin di Tempest, maka para petualang pasti akan menuju ke dalam labirin untuk berburu monster. Dan hal itu akan dapat mendatangkan banyak keuntungan untuk negara Tempest. Dan Rimuru yang mengetahui hal ini, dia pun menjadi sangat senang. Karena ternyata labirin ini akan mendatangkan banyak keuntungan untuk negara Tempest. Lalu Mayor Mel bilang kepada Rimuru bahwa festival kali ini pasti akan berhasil. Lalu setelah itu, Rimuru dan juga Mayor Mel langsung pergi untuk makan malam. Dan setelah selesai makan malam, Mayor Mel pun langsung memanggil para bawahannya. Dan ternyata bawahannya itu datang bersama dengan Gobuemon. Rimuru yang melihat Gobuemon, dia pun menjadi sangat terkejut. Karena Rimuru tahu bahwa dia telah memerintahkan Gobuemon untuk menjadi pengawal Mayor Mel secara diam-diam. Dan harusnya Gobuemon tidak menampakkan dirinya di hadapan Mayor Mel. Dan ternyata Mayor Mel sudah tahu bahwa Gobuemon adalah pengawal yang dikirim oleh Rimuru. Tetapi di sini, Rimuru lalu melihat bahwa Gobuemon telah kehilangan tangan kanannya. Dan Gobuemon langsung berlutut di hadapan Rimuru, dan dia langsung meminta maaf kepada Rimuru. Gobuemon bilang kepada Rimuru bahwa dia telah gagal untuk menjalankan misinya. Dan karena hal itu, dia harus kehilangan tangan kanannya sebagai balasan dari kecerobohannya. Lalu Mayor Mel langsung menjelaskan kepada Rimuru. Mayor Mel bilang kepada Rimuru bahwa selama perjalanan mereka telah banyak diserang oleh para pembunuh bayaran. Tetapi berkat bantuan dari Gobuemon, mereka bisa selamat sampai ke negara Tempest. Dan saat itu Gobuemon telah melindungi mereka dari balik bayangan, sehingga wujudnya tidak diketahui. Tetapi saat mereka sampai di suatu desa, ternyata desa itu sedang diserang oleh beberapa monster, dan monster itu sangatlah kuat. Lalu Mayor Mel dan juga para pengawalnya langsung membantu para warga untuk mengungsi. Tetapi karena monster sangat kuat, akhirnya mereka pun terpojok. Dan saat mereka terpojok, saat itulah Gobuemon akhirnya datang untuk membantu. Dan Gobuemon berhasil mengalahkan para monster itu. Bahkan semua warga yang ada di sana, mereka langsung berterima kasih kepada Gobuemon. Tetapi saat Gobuemon ingin mengejar para monster itu, tiba-tiba datanglah monster basilis liar. Dan monster itu dapat mengeluarkan gas yang dapat membuat apapun menjadi batu. Dan saat itulah tangan kanan dari Gobuemon terkena gas itu dan menjadi batu.
dan Gobuemon terpaksa harus memotong tangannya sendiri. Lalu Gobuemon bilang kepada Rimuru bahwa karena hal itulah akhirnya dia bisa ditemukan oleh Mayor Mel. Rimuru yang mendengar itu, lalu Rimuru bilang kepada Gobuemon bahwa itu bukanlah kegagalan. Dan Gobuemon sudah melakukan misinya dengan sangat baik sebagai seorang pengawal. Lalu Rimuru langsung mengeluarkan ramuan penyembuhan untuk Gobuemon. Tetapi Gobuemon langsung menolak hal itu. Dan Gobuemon bilang kepada Rimuru bahwa kegagalannya ini karena dia terlalu sombong dengan kekuatannya. Dan dia telah melupakan fakta bahwa tidak semua lawan bisa dilawan tanpa bantuan dari rekan-rekannya. Dan dia pun akhirnya menjadi sangat menyesal. Lalu Gobuemon bilang kepada Rimuru bahwa tangan kanannya hilang, ini akan menjadi hukuman untuknya karena dia terlalu sombong. Tetapi Rimuru langsung memberikan nasihat kepada Gobuemon. Rimuru bilang kepada Gobuemon bahwa Gobuemon itu sudah salah menilai sesuatu. Dan Rimuru memberitahu Gobuemon bahwa dalam pertarungan tidak selalu pertarungan itu bisa dilakukan sendirian. Karena ada kalanya seorang pemimpin membutuhkan bantuan dari para bawahannya. Dan hal itulah yang menjadi perbedaan antara Gobuemon dan juga Gopta. Dan Rimuru juga memberitahu Gobuemon bahwa Gopta adalah seorang pemimpin yang akan mengambil semua tanggung jawab sendirian. Tetapi Gopta tidak melupakan para bawahannya dan selalu memberikan perintah kepada para bawahannya untuk bertarung bersama-sama. Dan itulah alasan kenapa Gopta bisa menjadi seorang pemimpin. Tetapi Gobuemon tidak memiliki kemampuan itu dan tidak bisa menghargai para bawahannya, sehingga dia hanya bisa menjadi wakil kapten. Dan bagi seorang pemimpin, mengambil tindakan sendirian adalah hal yang sangat fatal. Dan Rimuru memberitahu Gobuemon bahwa dia mengakui jika Gobuemon adalah orang yang sangat kuat. Tetapi untuk menjadi seorang pemimpin, kekuatan saja tidak cukup. Gobuemon yang mendengar itu, dia pun menjadi sangat terguncang. Dan setelah itu, Rimuru pun langsung melemparkan ramuan penyembuhan kepada Gobuemon. Dan tangan Gobuemon pun langsung sembuh seketika. Dan Rimuru meminta Gobuemon untuk lebih banyak belajar untuk menghormati para bawahannya, mulai dari sekarang. Lalu setelah itu, Rimuru pun langsung memberikan pedangnya kepada Gobuemon sebagai hadiah untuk Gobuemon. Dan Gobuemon yang melihat itu, dia pun menjadi sangat senang. Tetapi Gobuemon bilang kepada Rimuru bahwa dia merasa tidak pantas untuk menerima hadiah karena dia sudah gagal. Tetapi Rimuru bilang kepada Gobuemon bahwa Gobuemon telah berhasil mengawal Mayor Mel sampai ke negara Tempest, dan misi itu bisa dibilang berhasil. Dan Gobuemon yang mendengar itu, dia pun akhirnya langsung menerima hadiah pedang milik Rimuru. Dan dia berjanji kepada Rimuru bahwa dia akan berusaha untuk memenuhi harapan dari Rimuru. Dan Rimuru lalu memerintahkan Gobuemon untuk menjadi pengawal Mayor Mel mulai dari sekarang. Dan Gobuemon juga diperintahkan oleh Rimuru untuk melatih para pengawal milik Mayor Mel. Setelah itu, Rimuru pun akhirnya berpikir bahwa kemungkinan pelaku dari penyerangan Mayor Mel adalah bangsawan dari Blue Moon, yaitu Viscount Kazak. Keesokan harinya, Mayor Mel pun akhirnya mulai melakukan tugas-tugasnya. Dan ternyata orang-orang Tempest bisa menerima Mayor Mel dengan tangan terbuka. Dan Rigurdo juga sudah memberikan Mayor Mel beberapa bawahan. Dan Mayor Mel mulai dengan cepat langsung akrab dengan mereka semua. Dan Rimuru yang melihat semua perkembangan ini,
dia pun akhirnya menjadi sangat yakin jika festivalnya akan berhasil. Lalu setelah itu, Rimuru juga mengenalkan Mayor Mel kepada Veldora. Dan Mayor Mel juga bersedia untuk membantu Veldora untuk membuat toko teppanyaki. Dan Mayor Mel terlihat sangat berpengalaman dalam menangani hal perdagangan. Dan Rimuru sangat yakin bahwa Mayor Mel memang cocok untuk menjadi salah satu petinggi yang ada di negara Tempest. Dan Rimuru sangat kagum dengan hasil kerja dari Mayor Mel. Oke guys, pembahasan kita di chapter kali ini selesai sampai di sini dulu, dan kita bakal lanjut lagi di chapter selanjutnya. Gua nggak bosen-bosen ingetin ke kalian untuk dukung channel ini dengan pencet tombol subscribe, like, dan juga share ke kawan-kawan kalian biar channel ini semakin dikenal banyak orang. Dan untuk kalian yang ingin mendukung channel ini dengan cara berdonasi, silahkan cek link donasinya yang ada di deskripsi. Oke guys, see you next time. Bye-bye.